Oke, baiklah anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7C. Sepertinya sudah masuk semua ya. Baiklah, Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk kegiatan pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kepada siapa ya, Mas Nasution, Pak, tolong silahkan dipimpin doa teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa ya sama-sama dalam hati, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian, di sini sekali lagi Ibu akan mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan. Ada yang tahu 3M dari protokol kesehatan apa saja? Ada, Bu. Ya, coba tolong. Mencuci tangan, terus pakai masker, satu lagi menjaga jarak. Nah, benar sekali ya jawaban dari teman kalian tadi. Jadi, protokol kesehatan itu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Demi keselamatan kita bersama, agar pandemi di negara kita segera berakhir, kita harus selalu terapkan protokol kesehatan. Nah, sepertinya tidak perlu di absen ya, nanti absen Ibu kirim melalui WA saja ya. Nah, untuk materi kita yang selanjutnya itu erat kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu memerlukan energi, sedangkan energi itu berasal dari mana? Ya, dari asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kita melaksanakan kegiatan, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Menjelaskan cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Memaparkan atau mempresentasikan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah ini sebuah tindakan yang baik menurut kalian? Tidak, Bu. Kurang baik, Bu. Oke. Karena makan makanan yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu fungsi makanan bagi tubuh kita. Apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Yaitu untuk menghasilkan tenaga, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang telah rusak, dan untuk menghangatkan tubuh. Sumber tenaga, nah seperti kita dari bangun tidur, kita mau kemanapun, kalau kita tidak ada tenaga, kita pasti tidak bisa beraktivitas. Kemudian untuk pertumbuhan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pola makan sehat. Apa sih pola makan sehat itu? Pola makan sehat adalah keteraturan makanan higienis, bergizi, dan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Langsung Ibu jelaskan ya. Nah, di sini maksudnya adalah keteraturan makan makanan yang higienis, itu makan makanan yang bersih, yang tidak ada kuman ya. Kemudian yang bergizi itu makan makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat-zat yang nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, makanan yang higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat beracun serta kuman penyakit. Dikatakan sebagai makanan bergizi apabila pola makan dalam kesehariannya yang dikonsumsi dapat memenuhi sajian menu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu, atau biasa yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna.
Sampai di sini ada yang tahu mengenai 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Makan yang bergizi, Bu. Oke, makan yang bergizi. Terus ada lagi yang tahu 4 sehat 5 sempurna? Makanan yang Minum sehat, susu, Bu. Bu. Ada sayurnya, Bu. Oh iya, benar semua jawabannya benar ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Di sini kita akan bahas satu persatu nanti ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah diomongkan zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsinya sebagai sumber tenaga dan pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kemudian lemak. Fungsi lemak dalam tubuh dipakai sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin diperlukan tubuh sebagai tambahan makanan. Fungsi vitamin adalah sebagai pemelihara kesehatan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari nasi. Nasi merupakan salah satu sumber utama karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber kalori utama untuk tubuh manusia yang berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga cadangan. Unsur karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagian besar kebutuhan kalori dalam tubuh kita berasal dari karbohidrat. Yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk merupakan salah satu sumber protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Sumber protein itu ada dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu protein yang sumbernya berasal dari hewan. Sedangkan protein nabati itu protein yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Adapun fungsi protein dalam tubuh kita adalah satu, membangun sel-sel tubuh kita, kemudian mengganti sel-sel yang telah rusak, membuat air susu, enzim, dan juga hormon, pembentuk protein darah, dan pemberi kalori. Yang ketiga yaitu sayur mayur. Sayur mayur adalah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Mineral disebut juga garam-garam mineral. Mineral atau garam-garam mineral terdiri dari zat kapur, fosfor, zat besi, yodium, garam, klor, garam natrium, dan lain sebagainya. Zat kapur dalam tubuh kita mempunyai fungsi yaitu untuk membentuk tulang yang kuat dan gigi yang baik, membantu proses pembekuan darah, mencegah rakitis atau tulang, penyakit tulang, mempengaruhi rangsang sistem saraf dalam kontraksi otot termasuk detak jantung. Selanjutnya yaitu buah-buahan. Buah-buahan adalah salah satu sumber vitamin yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Vitamin juga bisa didapatkan dengan cara mengkonsumsi beraneka macam buah dan sayuran. Susu. Susu adalah sumber vitamin, lemak, dan juga mineral. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Ibu. Oke, silakan. Nah, Ibu mau tanya, Ibu. Oh iya, baiklah. Selain nasi, adakah sumber karbohidrat yang lain, Ibu? Oke, baiklah Mas Lutfi. Ada yang bisa bantu menjawab? Yang lain? Nah, Bu, dari Ubi, Bu.
Nah, benar. Siapa lagi? Ada yang Dari- bisa bantu menjawab? Dari Ubi-Ubian, Bu. Ubi-Ubian. Ah, iya benar, Mas Nasution. Ada lagi yang bisa bantu menjawab? Gandum, Bu. Ya, bisa. Jadi, sumber karbohidrat selain dari nasi, kita juga bisa mendapatkannya dari singkong, ubi jalar, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Tadi kan dikatakan fungsi makanan adalah sebagai penghasil proses pertumbuhan. Selain itu juga sebagai apa tadi ya? Tolong bantu Pak Bayu. Sebagai apa tadi yang biasa kita buat beraktivitas. Kalau kita tidak beraktivitas itu, kalau tidak ada itu kita tidak bisa beraktivitas. Nah, kira-kira apa? Ayo Pak Bayu. Tahu tidak? Masih ingat tidak tadi materi? Protein sayur mayur. Masih kurang tepat ya. Mas Oto, coba Mas Oto. Bisa bantu? Nggak tahu, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi ya yang belum? Coba Mas Lutfi bisa bantu jawab. Sebagai apa? Supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa semangat, kita bisa jalan. Fungsi makanan sebagai sumber Tenaga Ibu. Tenaga, Bu. Tenaga Ibu. sebagai sumber tenaga ya. Karena kalau kita tidak punya tenaga, otomatis kita tidak bisa beraktivitas. Kemudian, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Jelas, Bu, cukup. Tidak ada? Ada, Oke, Ibu Bu. kasih satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Contoh Kasih pertanyaan satu lagi. contoh protein hewani apa saja, Ibu? Oke, contoh protein hewani tadi sudah dijelaskan. Protein hewani itu yang protein yang berasal dari hewan. Kira-kira coba ada yang bisa bantu jawab apa saja contohnya? Ikan, Bu. Ikan, benar. Ada lagi? Ayam, Bu. Ya, daging sapi. Telur bebek, Bu. Tadi kayak Daging kambing, Bu. ya daging. Jadi semua itu benar ya. Jadi semua protein hewan itu yang berasal dari hewan, contohnya daging, kemudian ikan, telur, susu, dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masuk ke diskusi ini ya, termasuk diskusi ya. Jadi kita saling bertanya jawab, saling membantu ya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Cukup? Oke, sekarang Ibu kasih pertanyaan satu ya, terakhir ya. Jeruk, stroberi, kemudian nanas, tadi mengandung vitamin apa ya? Coba tolong Hafiz, Mas Hafiz bantu jawab Ibu. Vitamin apa ayo? Vitamin A, Bu. Benar nggak yang lain vitamin A? Kalau buah jeruk, stroberi, sama nanas. Ada, Bu. Oke.
Oke, benar. Ya, jadi jawabannya itu vitamin C. Kalau yang asam-asam banyak mengandung vitamin C. Nah, sedangkan kalau yang pepaya, wortel, tomat itu mengandung vitamin apa? Coba Mas Dwi. Vitamin A, Bu. Oh iya, benar. Jadi wortel kebanyakan kita sukanya yang enak dicari di lingkungan kita itu wortel, pepaya, tomat itu semuanya mudah ya kita cari ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini? Iya, Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Untuk materi hari ini Ibu rasa cukup ya. Untuk materi minggu depan nanti akan Ibu share di grup WA ya. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, nanti ada tes tertulis yang harus dikerjakan. Untuk batas waktunya nanti Ibu juga tentukan di grup WA, Ibu kirim di grup WA ya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong kepada Mas Sigit, tolong Mas Sigit ditempin teman-temannya kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran di pagi hari ini sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih buat anak-anak semua. Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan, dimanapun kita berada, kita selalu menggunakan protokol kesehatan ya, 3M tadi yang sudah disebutkan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan perlu juga kita terapkan pola makan sehat ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Ibu rasa cukup ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Li.